Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di modul 11 sampai modul 14 ini kita lebih banyak diminta untuk belajar kembali mengenai pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, agar apa? Agar anak-anak itu mereka bisa mendapatkan keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia. Jadi pendidikan itu berpusat pada anak. Dalam proses menuntun, anak itu diberi kebebasan. Namun pendidik, kita Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, ya, kita sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi dalam proses menuntun anak itu kita berikan kebebasan Bapak Ibu. Mau belajarnya itu mau bagaimana? Tidak ada yang salah dalam pembelajaran anak. Ya, sebagai contoh, ya, anak itu mau menggambar awan. Awan kok dikasih warna kuning. Salah tidak Bapak Ibu? Tidak salah. Ya. Tidak salah karena itu adalah imajinasi kreativitas anak. Dan itu yang namanya kreativitas itu harus kita kasih apresiasi. Itu seperti itu. Nah, kita sebagai pamong, ya, kita memberikan tuntunan dan arahan. Tidak boleh langsung menjudge, menyalahkan. Salah ini, langit itu tidak boleh warnanya kuning. Langit itu warnanya adanya hanya putih sama abu-abu. Nah, ini adalah sesuatu mindset yang nantinya akan tertanam di anak. Ya, sesuatu yang nanti akan salah. Ya, jadi kita sebagai guru seharusnya bisa mengarahkan mana yang tepat, mana yang seharusnya benar yang harus ditiru oleh anak. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, setiap perkembangan anak itu pada zamannya pasti selalu berbeda-beda. Pada zaman kita sewaktu kita masih kecil, ya, dimana kita belum mengenal yang namanya gadget, HP, ya, pasti akan berbeda dengan zaman sekarang di mana anak-anak itu sudah mengenal gadget. Bahkan apa-apa pembelajaran itu bisa melalui HP. Cari, kalau dulu kita selalu buka buku paket IPA, buku paket IPS, RPUL, RPAL. Ya. Tapi kalau sekarang, ya, tinggal pakai HP saja. Kita tinggal pakai HP, tanya ke Google. Ya, oke Google, sejarah pendidikan Ki Hajar Dewantara, langsung keluar semua.
langsung keluar semuanya. Sehingga kita sebagai guru, sebagai pamong, kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut. Agar apa? Agar kita itu tidak kalah dengan anak-anak kita. Itu seperti itu. Saya lanjutkan, ya. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Ya. Sifat dan bentuk lingkungan anak berada. Pembelajaran anak di rumah pasti berbeda dengan pembelajaran anak di sekolah. Dan antara sekolah si A dengan sekolah si B pastinya berbeda. Tapi kita sebagai guru pastinya harus bisa menentukan pembelajaran mana yang tepat yang akan kita sampaikan, kita berikan kepada anak didik kita. Itu seperti itu, ya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama sesuai dengan tantangan dan zamannya. Nah, ini, ya. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Bahkan sekarang ini, ya, generasi itu, ya, yang dicanangkan oleh pemerintah untuk anak-anak itu adalah generasi, ya, 40, generasi 4.0. Kalau pada kemarin itu, ya, saya masih SMP atau SMA itu, ya, masih zaman-zamannya ada zaman milenial, kaum milenial. Tapi kalau sekarang itu adalah, ya, zaman generasi 4.0, itu seperti itu. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi bukan berarti budaya-budaya asing itu tidak boleh dimasukkan ke kita. Ya. Bukan berarti tidak diperbolehkan. Boleh, tapi kita harus menyaringnya. Kita harus bisa memilah mana budaya yang sesuai dengan budaya orang Indonesia. Terutama sesuai nggak dengan budaya kearifan lokal kita di daerah sekitar kita. Sebagai contoh, makan pakai tangan kanan. Orang luar negeri itu budayanya makannya pakai tangan kiri. Tapi kalau itu dibiasakan di daerah kita, maka tidak akan sesuai. Orang Timur, terutama orang Jawa, ya, itu sudah dibiasakan, ya, dikonotasikan bahwasanya yang namanya segala sesuatu itu dimulai dari kanan, sekotangan. Kanan itu sesuai dengan kodratnya. Kalau orang Jawa itu kanan itu pasti yang baik-baik. Itu seperti itu. Sehingga kita menyesuaikan. Itu sebagai salah satu contohnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter. Nah, kita sekarang masuk ke mengenai karakter, ya. Merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Ya. Jadi yang namanya budi pekerti, watak, karakter itu merupakan perpaduan antara apa? Gerak pikiran, perasaan, dan kehendak. Sehingga menimbulkan tenaga. Selain itu, perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya, ya. Nah, karya itu dibentuk dari perpaduan tadi itu cipta, karsa, ya. Sehingga karya bisa terbentuk. Kalau kita tidak mempunyai keinginan untuk menciptakan dan kita tidak bisa merasakan segala sesuatu yang maka kita tidak akan bisa menghasilkan sesuatu karya. Itu seperti itu. Ya, sama halnya seperti kita. Ya, kita sebagai guru. Ya,
pintar, yang cerdas, yang soleh, yang baik, ya, maka kita tidak akan bisa. Kita tidak mempunyai rasa, wah aku jadi guru ini kepeksa. Aku jadi guru itu tidak sesuai dengan cita-cita saya, ya. Maka kita tidak akan bisa menghasilkan suatu karya. Karya terbesar seorang guru itu adalah apa? Murid kita yang ke depan itu menjadi murid yang berhasil. Maka pendidikan kita bisa dikatakan pendidikan kita nantinya bagaimana? Berhasil, seperti itu. Nah, keluarga itu juga sebagai tempat utama yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga sebagai tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan, budi pekerti, ya, pembentukan watak individual. Nah, keluarga itu sebenarnya adalah, ya, dari pendidikan pertama yang didapatkan oleh anak itu, pertama itu adalah keluarga. Mulai dari anak lahir, kemudian diajari untuk berjalan, diajari untuk berbicara, diajari untuk bersosialisasi, menyapa. Itu dimulai dari keluarga. Baru kemudian ke sekolah. Nah, pembentukan karakter ini, ya, yang paling awal pendidikan itu dimulai dari keluarga. Sehingga karakter anak kenapa sampai sekolah bisa berbeda-beda? Karena keluarga yang membentuknya. Sehingga kita dari sekolah bisanya hanya membetulkan, ya, atau meluruskan apabila ada karakter anak yang salah. Anak suka ngapusi, anak suka berbohong. Itu bukan berasal dari kita selaku guru, tapi dari pendidikan keluarganya. Nah, kita selaku guru di sekolah, apabila kita mengetahui anak, oh anak ini suka berbohong, anak ini suka menipu, ya, kita yang punya tanggung jawab mendidik anak tersebut, mengarahkan kembali agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut. Menipu itu, berbohong itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kan seperti itu kita sebagai guru, ya. Saya lanjutkan. Nah, sehingga ada keseimbangan antara olah rasa, karsa dan raga yang membentuk kebijakan dan pendidikan harus menghambakan anak sehingga tercapai merdeka belajar. Nah ini, ya, salah satu tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah merdeka belajar, di mana antara olah rasa, karsa, raga, ya, pembentukan karakter, watak dari anak tersebut, ya, bisa kita padukan sehingga, ya, merdeka belajar itu bisa tercapai. Merdeka untuk siapa? Untuk anak-anak, juga untuk kita sebagai guru.